Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laga derby yang mempertemukan Real Madrid melawan Atletico Madrid di Liga Champions leg pertama berakhir dengan kemenangan Real Madrid 2-1. Seperti yang telah saya sampaikan di video prediksi saya yang lalu, bahwa Atletico Madrid akan memberikan perlawanan yang sangat kuat terhadap Real Madrid. Seolah-olah mereka memberikan 110% kemampuan mereka untuk menghadapi Real Madrid. Kalau dulunya Atletico Madrid ketika melawan Real Madrid menampilkan permainan yang agresif, menjurus kasar atau brutal, tapi pada musim ini Atletico Madrid melawan Real Madrid dengan organisasi permainan yang sangat bagus, terutama organisasi di lini pertahanan mereka. Kemudian juga saya sampaikan, akibat dari perlawanan Atletico Madrid yang sangat tangguh ini, maka Real Madrid biasanya memenangkan pertandingan dengan skill individu para pemain bintangnya. Gol Rodrigo, gol Diaz adalah sebuah skill individu yang sangat baik dari pemain-pemain Real Madrid ini. Dan saya sampaikan juga, jika Atletico Madrid bermain seagresif, secepat, dan semobile ini, ternyata Atletico Madrid hanya bisa memainkan sepak bola seperti yang diinginkan Simeone ini hanya 60 menit. Menit ke-62, Simeone mulai melakukan pergantian. Menit ke-65, Real Madrid sudah menguasai pertandingan secara keseluruhan. Walaupun Atletico Madrid juga masih bisa menyerang. Saya mencoba menyoroti beberapa aspek dari pertandingan Real Madrid melawan Atletico Madrid di leg pertama Liga Champions ini. Yang pertama adalah strategi permainan Atletico Madrid. Jadi Atletico Madrid ketika mendapat bola akan membangun serangan secara sangat cepat. Seperti saya sampaikan di video prediksi, mereka bermain 4-4-2, tapi ketika mereka mendapat bola, mereka langsung membangun serangan dengan menempatkan 3 pemain di lini serang. Salah satu dari pemain tengah Atletico Madrid, pemain Brazil ini, bergerak sangat cepat ke depan untuk membantu lini serang Atletico Madrid. Dan ketika serangan selesai dan tuntas, mereka melakukan transisi juga dengan sangat cepat. Di sini saya melihat pemain-pemain Atletico seolah-olah terbeban ketika membangun serangan karena mereka lebih fokus kepada bertahan. Mereka terkesan ingin cepat menyelesaikan serangan untuk kembali konsentrasi kepada bertahan. Ini membuat fokus lini depan Atletico untuk mencari gol terganggu. Dengan permainan seperti ini, orang bisa menduga bahwa lini depan Atletico Madrid tidak punya kualitas yang cukup untuk bersaing dengan lini belakang Real Madrid. Tapi saya tidak melihat seperti itu karena Alvarez tampil sangat baik, Griezmann juga cukup punya kualitas dan punya banyak pengalaman. Jadi terkesan bagi saya, Simeone hanya punya satu rencana dalam menyerang, yaitu ketika mendapat bola melakukan serangan cepat dengan 3 pemain. Mirip-mirip dengan serangan balik. Dan setelah serangan tuntas, mereka langsung defend, langsung melakukan transisi defend dengan sangat cepat. Dan saya melihat gagapnya pemain-pemain Atletico Madrid membangun serangan ketika pemain-pemain Real Madrid melonggarkan lini tengah mereka. Di sini baru kita bisa mengatakan bahwa pemain-pemain lini tengah Atletico tidak cukup kualitas untuk membangun atau merancang sebuah serangan ketika melawan klub sebesar Real Madrid. Harusnya permainan seperti ini akan membuat intensitas pertandingan jadi tinggi. Tapi seperti juga saya sampaikan di video prediksi saya, intensitas pertandingan akan meninggi jika Real Madrid mau melayani gaya main Atletico Madrid. Dan ternyata Real Madrid tidak mau melayani gaya permainan Atletico Madrid. Real Madrid ini tim yang sangat berpengalaman, Ancelotti juga sangat berpengalaman. Mereka tidak mengejar puja-puji pada satu pertandingan saja, mereka fokus pada piala. Jadi mereka memeragakan permainan yang kira-kira bisa membawa mereka ke sebuah kemenangan. Faktor lain yang ingin saya sorot adalah Real Madrid. Real Madrid memenangkan pertandingan dengan skill individu para pemain bintangnya. Dan ini hal yang sangat tidak wajar bagi sebuah klub sebesar Real Madrid. Skill individu para pemain bintang itu bisa muncul kalau mereka mendapatkan momentum. Rodrigo mendapatkan momentum
dengan jarak yang diberikan oleh fullback Atletico Madrid. Brahim mendapat momentum karena pemain Atletico tidak berani merebut bola di kaki Brahim secara agresif. Momentum-momentum seperti ini tidak selamanya ada. Disitulah dibutuhkan sebuah skema merancang serangan supaya bisa menghasilkan gol. Faktor baiknya, kelemahan lini belakang Real Madrid ditutupi dengan baik oleh pemain-pemain tengah Real Madrid. Ini yang membuat kita tidak menyadari bahwa lini pertahanan Madrid sedang menurun kualitasnya. Semua pemain Real Madrid diwajibkan untuk turun membantu lini pertahanan, sehingga lini pertahanan Madrid yang sedang kacau tidak terlihat semenjana. Ini satu hal positif yang dilakukan oleh Ancelotti untuk mengakali permasalahan di lini belakang Real Madrid. Lalu setelah 2-1 ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh Atletico Madrid dan juga Real Madrid? Saya menyarankan Simeone harus merubah strategi permainan mereka. Jika mereka masih bermain seperti yang ditampilkan di leg pertama dan beberapa pertandingan di Liga, maka untuk mencari gol ke gawang Real Madrid sangat sulit. Gol juga akhirnya harus dicari melalui skill individu pemain mereka, ataupun kesalahan dan blunder pemain Real Madrid. Dan ini hal-hal yang seperti saya katakan tadi sangat sulit terjadi atau tidak datang setiap saat. Diego Simon harus memikirkan cara bagaimana menempatkan dua striker mereka berhadapan langsung dengan dua center back Real Madrid. Alvarez dan Griezmann adalah penyerang yang punya kualitas yang sangat baik. Sedangkan center back Real Madrid sedang bermasalah. Rudiger sedang menurun permainannya. Alaba yang baru sembuh cedera juga belum sampai ke performa yang baik. Asensio yang tampil bagus ketika diberi kesempatan, hari-hari belakang juga bermasalah dengan persoalan non-teknis. Dan dia juga masih kurang pengalaman dalam menghadapi pertandingan-pertandingan seperti melawan Atletico Madrid. Jadi Simeone jika ingin memperbesar peluang mencetak gol melawan Real Madrid, dia harus memikirkan cara menempatkan dua strikernya berhadapan langsung dengan dua center back Real Madrid. Menurut saya, cara yang paling mudah dengan menerapkan permainan bertahan. Real Madrid sudah biasa menghadapi berbagai macam situasi. Real Madrid tentu akan membangun serangan. Semua pemain Real Madrid akan naik. Biasanya Real Madrid hanya menempatkan dua center back menjaga pertahanan mereka. Ini bisa dimanfaatkan. Tapi jika hal tersebut diambil, maka pertandingan yang akan berlangsung nanti pasti kurang menarik. Itu yang harus dipikirkan oleh Diego Simeone. Kalau dia tetap mengandalkan strategi permainan seperti di leg pertama, saya rasa peluang bagi Atletico Madrid untuk mencetak gol sangat kecil. Lalu apakah Real Madrid mutlak akan memenangkan pertandingan? Saya rasa juga tidak. Madrid juga harus memperbaiki diri. Oke, kita katakan permasalahan lini belakang Real Madrid sudah selesai dengan maunya, relanya para pemain tengah selalu turun membantu pertahanan. Tapi lini depan Real Madrid ketika melawan Atletico Madrid tidak tampil dengan performa yang baik. Mbappe, Vinicius hilang dalam permainan. Untung Rodrigo dan Brahim Diaz mampu mencetak gol, mampu mengeluarkan skill individu dan mencetak gol. Ini kasus seperti yang saya katakan di video prediksi Manchester City melawan Real Madrid. Real Madrid punya lini depan paling mematikan di Liga Champions kalau mereka menampilkan performa Liga Champions. Tapi ketika melawan Atletico Madrid, mereka menampilkan performa La Liganya. Di La Liga, Vinicius dan Mbappe tidak begitu sinergi. Rodrigo juga. Suasana kebatinan lini serang Real Madrid ini sedang tidak baik-baik saja. Mbappe sudah mulai dibicarakan dan bahkan dikait-kaitkan dengan Ballon d'Or. Vinicius musim lalu adalah runner-up Ballon d'Or. Kalau dia mau memberi terus kepada Mbappe, Vinicius akan tenggelam. Kesempatan dia memenangkan Ballon d'Or akan hilang musim ini. Anak-anak muda dengan ego tinggi, punya skill tinggi, sedang terkenal, sedang dibicarakan dunia seperti saya sampaikan beberapa kali di video-video yang lalu. Harus berbagi perhatian, ini sangat-sangat sulit. Di era sepak bola sekarang, ini sulit sekali terjadi. Dulu Madrid punya Los Galacticos dan semua bermain gembira. Mereka tidak perlu mencuri perhatian. Tapi sekarang Mbappe, Vinicius, Rodrigo, Bellingham
mereka tentu secara naluriah akan mencoba mencuri perhatian untuk dirinya sendiri. Di Madrid, kasus ini sudah pernah terjadi saat Ronaldo dan Bale bermain bersama. Untung-untungnya Benzema mau menurunkan ego dan menjadi penghubung di antara mereka, sehingga trio BBC ini bisa tampil sangat baik. Di Real Madrid sekarang, saya melihat Bellingham bisa mengambil peran Benzema tersebut. Permasalahan ini antara Vinicius, Mbappe, dan Rodrigo aja. Ketidaksinergian mereka berdua membuat kekacauan di lini depan Real Madrid. Di La Liga sering sekali ditampilkan hal-hal seperti itu. Saya ingat ketika melawan Osasuna menang 2-0, tapi Vinicius dan Mbappe seolah tidak berteman. Tidak mau saling berbagi, tidak ada sinergi antara mereka. Mudah-mudahan di leg kedua dengan kehadiran Bellingham, saya lihat Bellingham mau menghubungkan antara tiga pemain ini. Saya berharap dengan adanya Bellingham di leg kedua nanti, sinergi antara pemain di lini serang Real Madrid akan kembali tumbuh. Dan Ancelotti, bahkan manajemen, harus berbicara dengan pemain-pemain yang berada di lini serang Real Madrid ini. Bahwa tidak ada pemain yang lebih besar daripada Real Madrid itu sendiri. Mungkin dengan seperti itu, Ancelotti bisa menerapkan strategi yang akan mau dipraktekkan oleh Mbappe, Vinicius, dan Rodrigo. Saya rasa di situ saja kelemahan Real Madrid. Jadi kesimpulannya, Simeone harus bisa merubah strategi. Dia harus punya strategi alternatif untuk menempatkan dua penyerang bagus mereka ke dalam situasi yang bisa berhadapan langsung dengan dua center back Real Madrid. Ini akan meningkatkan peluang mereka untuk mencetak gol. Dan bagi Real Madrid, saya rasa jika Bellingham hadir di leg kedua nanti, dia akan mampu mencairkan suasana dan pergerakan-pergerakan lini serang Madrid. Semoga Real Madrid bisa meraih kemenangan dan semoga pertandingan berjalan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.